warungnya tadi sebelah sini Pak ya, gerbang hijau kan? Iya, tokonya sebelah itu Mas Dani. Bentar. Penjelasan ya sedikit aja biar para sedulur mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan kita di desa atau di kampung ini Mas Dani. Jadi untuk sedulurku semua langsung saja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya pada malam hari ini saya dan Pak Agus tuh kenapa tidak di hutan. Ini kami di salah satu perkampungan perdesaan warga dan kami pun opening di pinggir rumah warga. Jadi gini, tadi saya mendapatkan telepon dari salah satu saudara kita juga, dan itu alhamdulillah saya cek itu jaraknya ya nggak terlalu jauh banget, makanya kami datang ke sini. Namun itu posisi yang menelpon saya itu Pak lagi bekerja di Jakarta. Oh gitu. Jadi gini, di perkampungan di perdesaan ini ada hal kejanggalan Pak. Kejanggalannya tuh gini, setiap malam ataupun setiap hari itu banyak warga yang kehilangan uang. Astagfirullah. Nah itu pada satu hari kedua hari itu udah diadakan ronda malam, namun masih aja hilang terus Pak. Oh, yang berkerumun di pos kampling di situ tadi. Kan? Oke. Tapi kalau dilihat dari tokonya dekat ya Mas ya? Iya, pos kampling sama tokonya kan dekat. Nah itu juga yang menjadi kejanggalan tuh tidak ada mohon maaf sih kalau ibaratnya ada maling kan pasti juga nggak berani kalau ada yang iya. Tapi uangnya masih aja hilang. Dan gitu. yang janggal sekali lagi, ibu-ibu saudara kita yang menelpon tadi, Bu Tumirah, namanya Bu Tumirah, itu menyampaikan dia kan punya usaha toko di desa ya, toko ini Pak. Iya Mas. Itu tuh sering kehilangan uang juga. Gitu. Dia mendapatkan laporan dari anaknya kan menjaga toko ini. Iya. Dan anehnya tuh gembok ataupun jendela tidak ada yang rusak sama sekali, tidak ada yang terbuka sama sekali. Maka dari itu apakah juga ada takutnya ada hubungannya dengan dunia lain, yang dimana kan biasanya kalau sering kehilangan uang kan itu mungkin ada makhluk tuyul apa sejenisnya gitu. Nah jadi ya kita hanya ingin mengecek saja. Kita tadi juga sudah minta izin ke itu tadi apa namanya Pak, di ronda pos kampling. Mohon maaf tadi saya nggak on kamera karena tadi emang juga mendadak kaget gitu. Mas. Tapi sudah alhamdulillah mendapatkan izin. Nah ini saya Pak Agus langsung ke mari Mas, kita menyikat waktu sih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk perdesaan sih, ini warungnya gerbang hijau itu ya Pak ya? Iya, mari Mas. Bener toko yang berwarna hijau itu ya Mas ya? Gerbangnya bilangnya gerbang warna hijau. Iya. Saya kan lagi di sini Pak. Aman kan Mas Dani? Apa? Padahal kalau dilihat dari lokasi pos kamplingnya dekat, hanya sekitar berapa? 15 sampai 20 meter ya Mas ya? Iya. Dekat kok. Ini kan agak nanjak di situ kok. Tuh. Nah jadi untuk tokonya tuh ini Pak. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak? Aman? Maksudnya ada orang nggak di situ? Mas Dani, memang benar Mas. Seperti ada energi sesuatu yang sangat janggal sekali di sini Mas. Iya. Apa gini aja? Kita kan mempunyai sarana. Oh, mustika Haji Soko Pak. Iya. Nah itu coba kan yang paling istilahnya tuh sering kehilangan uang kan di tokonya Bu Tumirah ini. Iya. Coba kita ngumpet di situ tuh. Iya. Di situ. Nah kita tinggalin mustika di sini. Oh gitu. Kita tunggu aja kalau memang apa namanya ada sesuatu. Nah itu kan pasti kita nanti bisa nguak Pak. Coba saya tak lepas dulu ya. Iya, silakan Mas. Mas taruh di tempat tersembunyi atau di pintunya saja Mas. Iya, bentar. Bismillah. Nah, nih untuk mustikanya Pak. Oh ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita umpetin aja coba. Gimana ya? Di sini aja Mas. Umpetin. Ya, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mas Dani. Nih, jadi kita untuk terus kita taruhkan mustikanya Haji Soko itu di sini. Ya. Kita
coba ngumpet di sini Pak. Ya, yuk mari Mas. Sini Pak. Ini jadi punya butuh merah. Ya. Belakang sini aja, belakang. Ji Mas Dani. Kan bisa buat ngumpet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita kan bisa ngumpet di sini Pak. Kelihatan kan? Tuh bisa kelihatan. Kelihatan kan Mas? Ya kelihatan. Ya. Nah. Ya. Sambil menunggu Pak. Iya Mas. Pak, kita tunggu maksimal. Ini jam berapa? Sekitar jam 1 Mas. Kita tunggu sampai 2 jam aja ya. Iya. Namun kalau tidak apa-apa kan biasanya jam 3 udah kiroah. Iya. Kita langsung pulang aja. Iya Mas Dani. Soalnya kita perjalanan kan juga lumayan Pak. Iya Mas. Kita coba sambil juga apa namanya waspada kalau ada orang yang mencurigakan. Siap. Jangan sampai ketahuan ya Pak ya. Saya tak naruh tripod dulu Pak. Ya silakan. Pak, hati-hati loh Pak, belakangmu ini ada. Oke siap Mas Dani. Iya. Ini gimana Mas, kita off kamera dulu apa gimana? Nggak usah Mas, biar kita apa selalu on cam aja. Nanti kalau ada sesuatu kan langsung bisa kita ketahui gitu loh Mas. Oh iya Mas, menurut pengakuan butuh merah itu sering sekali ya Mas terjadi kehilangan uangnya. Hampir 1 minggu Pak. Masya Allah. Dan untuk sampai butuh merah itu janggal Pak. Dan kalau berdasarkan tadi Mas, saya deteksi di awal tadi, kemudian dari naluri atau insting saya, memang ini sangat berkaitan dengan, maaf tanda kutipnya, sesuatu yang mistis atau sesuatu yang kasat mata gitu loh Mas ya. Iya, makanya itu kan janggal sekali kan Pak. Karena kalau maling, perampok atau apapun pasti kan meninggalkan jejak berupa pintu yang rusak atau berupa pintu yang terbuka. Ini selama ini masih aman kan nih? Iya, masih Mas. Moga aja dengan perantara Mustika Haji Soko bisa kita kuat ini Pak. Masya Allah Mas, saya merasakan suara ada. Oh benar sekali berarti. Astagfirullahaladzim. Yang kayak mau masuk gak bisa itu Pak. Iya Mas. Oh babi ngepet Pak. Astagfirullahaladzim, benar sekali. Tuh mau masuk gak bisa tuh. Iya pasti itu suara Mas. Makhluk itu terkendala atau terbentengi oleh Mustika Haji Soko yang kita pasangkan di pintunya. Iya Mas. Mas. Kunci Mas. Akhirnya ini kamu yang keroknya. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kamu yang selama ini membuat ulah di kampung ini dengan mencuri uang warga sekitar sini. Iya. Kenapa kamu nggak masuk? Nggak bisa. Oh. Dan kamu kok merasa sangat ketakutan. Kamu juga merasa sangat kepanasan sekali. Kenapa? Silahkan ambil uangnya lagi. Silahkan masuk. Pak, ambil aja mustikanya Pak. Ya. Saya ingin Bismillahirrahmanirrahim merubah, wujudkan wujud aslimu. Minta tolong bawain sini Pak. Iya. Berarti benar Mas Dani. Makhluk inilah yang selama ini membuat onar atau membuat ulah di desa ini dengan mengambil uang di sini Mas ya. Lihat tuh matanya kedip-kedip mana tuh. Dan memang benar Mas, ketika saya tadi menginterogasi atau bertanya pada makhluk itu tidak bisa masuk ke tempat ini atau ke toko ini. Apa kamu sekarang? Iya. Kenapa? Kamu terhalang dengan Mustika Haji Soko ini. Kamu takut, badan kamu panas. Ya. Sini kamu. Wujudkan wujud aslimu sekarang juga. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik Mas Dani. Ternyata perwujudan seorang perempuan ya Mas. Assalamualaikum. Jadi Ibu yang selama ini membuat ulas di kampung ini dengan mengambil uang-uang di warga sekitar sini. Kenapa tadi nggak langsung masuk ngambil uang lagi? Ada yang membentengi. Oh, dalamnya lagi kerasukan itu Pak. Ada yang membentengi? Ya, sedangkan saya kemarin tidak seperti ini.
Oh, jadi ibu malam ini nggak bisa masuk, seperti ada yang membentengi atau memagari. Dan di malam-malam sebelumnya, ibu dengan mudah bisa masuk ke tempat ini dan mengambil uang di toko ini. Wah, kemarin sangatlah gampang bagi saya. Bu, asal ibu tahu, semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara atau media yang dulur saya miliki, yaitu Mustika Cisoko yang tadi saya letakkan di pintu ini. Maka dari itu, ibu nggak bisa masuk ke sini kan? Dan kenapa ibu merasa sangat takut sekali dengan Mustika Cisoko ini? Kenapa? Badan ibu kenapa? Apa yang ibu rasakan? Panas, sakit. Kenapa kalian ganggu saya? Astagfirullahaladzim. Ya pantas saya mengganggu ibu. Karena ibu melakukan sesuatu yang salah. Ibu merugikan. Apa yang ibu lakukan? Persekutuan apa yang ibu lakukan? Tapi ngepet saya ini. Astagfirullahaladzim. Sudah lama ibu seperti ini? Ya, sudah lama. Mas Dani, kita nggak punya banyak waktu. Jangan sampai hal ini terulang kembali di daerah yang lain. Saya ingin ambil uang. Segera cabut dan leburkan ilmu dari makhluk ini, Mas Dani. Kamu harus lebur, dan wanita ini harus mempertanggungjawabkan ini semua. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bapak. Ya, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mas Dani, gini aja, Mas. Untuk menyingkat waktu, Mas Dani panggil warga masyarakat di sini beserta Pak RT atau Pak Lurah, Mas. Kita apa ya, Mas? Kita buktikan, kita tunjukkan kepada warga masyarakat di sini. Alhamdulillah, yang menjadi kejanggalan atau menjadi apa ya, sesuatu yang meresahkan di desa ini sudah tertangkap, dan wanita atau ibu ini harus mempertanggungjawabkan perilakunya, gitu ya, Mas ya. Juga alhamdulillah berkat Mustika Cisoko bisa membentengi dari hal-hal seperti ini. Iya. Jadi ini buktinya tadi ya, Mas ya. Iya. Menurut penuturan atau bisa masuk ya. Betul, penuturan atau pengakuan dari makhluk ini, itu ibu ini yang sebelumnya masih menyerupai babi ngepet itu, dia tidak bisa masuk menerobos pintu ini karena pintu ini sudah kita taruh tadi, Mustika Cisoko tadi, Mas. Taruh Mustika Cisoko ini di situ ya. Nah, gini aja, Pak, saya tak panggil yang di itu tadi. Iya Mas Dani. Apa namanya, di Rondan tadi? Pos Kampling tadi. Di Pos Kampling. Saya tak tunggu di sini, Mas Dani. Itu jangan sampai boleh kabur, Pak. Ya. Kita harus apa namanya, wanita itu harus bertanggung jawab, dan wanita ini siapa, dari mana. Ya. Nanti jika sudah sadar, kita ini aja, apa namanya, kita interogasi di tempat Pak RT. Itu aja, Mas Dani. Sudah, saya tak manggil RT, tak manggil apa namanya, warga yang di Pos Kampling dulu ya, Pak ya. Ya. Jadi ya, Mas ya. Iya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Begini para sedulur, alhamdulillahirrahmanirrahim, apa yang menjadi tugas atau misi saya dan Mas Dani pada malam hari ini, alhamdulillah telah berhasil. Kami telah berhasil menangkap atau melumpuhkan manusia yang melakukan persekutuan atau mencari pesugihan berupa babi ngepet tempat ini atau di desa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas perantara Mustika Cisoko, makhluk ini berhasil kita lumpuhkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu Mas Dani, izin para sedulur saya tak off kamera dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi begini para sedulur, alhamdulillah tadi Mas Dani sudah datang beserta Bapak RT, Pak Lurah dan warga setempat, warga sekitar, dan telah membawa wanita itu kantor polisi terdekat ya Mas ya. Iya, nggak tahu tadi katanya juga mau dibawa ke kantor polisi terdekat. Namun kan tugas kita hanya ingin menguak, Pak. Betul. Mencari tahu. Dan yang berhubungan dengan ilmu gaib atau mistik, alhamdulillah sudah berhasil kita lumpuhkan atau kita cabut gitu ya Mas Dani ya. Begini Mas Dani, ini Pak, sebelum kita pulang, Mas Dani menuju rumah panjenengan, kemudian saya menuju ke kontrakan saya
Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Mas, di depan panjenengan dan di depan para sedulur. Jadi mohon maaf tadi belum sempat saya sampaikan karena kita kan mempunyai tugas dan tanggung jawab, maka dari itu kan ya kita selesaikan dulu gitu ya Mas. Jadi begini, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para sedulur dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya sudah kembali bisa menemani Mas Dani melanjutkan kegiatan eksplor seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat setelah kemarin kurang lebih selama 1 minggu hampir 2 mingguan ya. Itu kemarin saya mendapat serangan, saya sakit. Ini badan saya aja masih kurus sekali ya Mas Dani ya. Ya umumnya orang habis sakit Pak. Namun alhamdulillah pada malam hari ini saya kembali berhasil kembali bisa menemani Mas Dani melanjutkan kegiatan eksplor seperti biasa. Begini Mas Dani, tentu atas nama pribadi saya Agus, kemudian atas nama keluarga saya mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Dani, kepada tim sukses, dan kepada Mbak Elva, dan pada semua para sedulur Dani Misteri dimanapun berada yang kemarin sudah mendoakan saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya berhasil diberikan kesembuhan dengan fadilah dan bantuan dari Mas Dani dan tim sukses berupa kerisi amang tunggal ya Mas Dani ya, yang dimana untuk mendapatkan atau meminjam kerisi amang tunggal itu Mas Dani, tim sukses, Mbak Elva harus mengorbankan harta bendanya. Mas Dani kemarin sempat menjual 2 unit sepeda motor ya Mas ya, Suzuki Tornado dan Yamaha Mio. Kemudian bantuan dari tim sukses besar uang tunai 5 juta rupiah. Dan selanjutnya ini yang sangat luar biasa, adik saya, saudara saya, Mbak Elva mengikhlaskan uang pembayaran UKT dan perhiasannya untuk menebus kerisi amang tunggal itu yang akan digunakan untuk menyelamatkan saya, gitu ya Mas Dani ya. Namun sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya sendiri juga tidak kuasa Mas. Saya, keluarga saya tidak kuasa untuk sekedar meringankan beban dari Mas Dani, tim sukses atau Mbak Elva, karena ya ini jujur terus terang Mas saya sampaikan Mas. Sebenarnya saya juga sudah berusaha dengan istri saya menghubungi saudara, sanak famili di Jogja, bahkan saya sudah berniat untuk menjual aset di Jogja. Namun ya sorry Mas ya. Iya Pak. Namun ya belum rezeki saya tidak bisa mendapatkan uang yang saya harapkan, dan saya pun hanya sebatas guru honorer yang mungkin Mas Dani dan para sedulur ya Mbak mengerti berapa gaji dari guru honorer itu. Sementara kebutuhan saya menanggung kebutuhan untuk istri, anak, dan anak angkat saya yaitu Nak Ayu Mas yang saat ini sudah di pondok itu. Maka dari itu Mas, sekali lagi Mas, saya tidak bisa membantu apapun pada Mas Dani. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu Mas, saya itu malu Mas berada di depan Mas Dani menyampaikan seperti ini, karena semua perjuangan, semua pengorbanan Mas Dani, tim sukses dan Mbak Elva itu kan menyelamatkan jiwa raga saya. Namun ya dengan sangat berat hati saya tidak bisa meringankan beban Mas Dani untuk mengganti uang yang kemarin dipinjam atau meminjam pada Mbak Elva Mas. Kalau ada motor OJJ saya pikirkan tripodnya. Iya Mas, mungkin orang yang dari Rondan tadi yang habis selesai mengantarkan itu di kantor polisi ya Mas ya. Om berhenti di situ Pak. Iya. Udah, monggo lanjut. Iya saya lanjut ya Mas. Sebenarnya Mas ya, saya sempat berpikir Mas, walaupun ini ya hanya sebatas pikiran saya, kalau bisa Mas dan memungkinkan, saya berniat ingin menjual ginjal saya Mas Dani. Ya karena apa? Saya ini
Ya terus terang Mas, saya sangat merasa bersalah, saya sangat merasa malu di depan Mas Dani, tim sukses, apalagi Mbak Elva, sampai mengorbankan uang UKT, menjual perhiasannya untuk menyelamatkan jiwa saya Mas. Sekali lagi saya nggak bisa membantu apa-apa Mas, saya hanya bisa mendoakan semoga semua kebaikan para sedulur saya, Mas Dani, tim sukses, Mbak Elva, senantiasa diganti Allah dengan kebaikan yang luar biasa, keberkahan yang lebih banyak, rezeki yang lebih banyak ya Mas Dani ya. Maka dari itu sekali lagi Mas, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas. Saya nggak bisa membantu dalam mengganti uang atau meringankan beban Mas Dani Mas. Ya, jadi ya intinya nah jelas Pak, di dunia ini kan hidup itu pasti juga ada perjuangan, dan di balik perjuangan itu selagi kita mau berusaha, berikhtiar, berdoa, pasti Allah akan memberikan kita keberkahan. Amin ya Allah. Nah disitulah Allah itu menguji kita. Amin. Dan percayalah semua ujian cobaan dari Allah itu tidak akan melampaui kemampuan hambanya. Iya. Jadi ya intinya yang terpenting nyawa jenengan sudah terselamatkan. Iya. Untuk urusan harta ataupun uang buat tebusan itu kita pikir belakangan. Lah nanti solusi untuk mengembalikan uang yang Mas Dani pinjam pada Mbak Elva itu gimana Mas Dani? Ya jadi gini Pak, ya itu semua kan yang saya katakan tadi, semua harta dunia ini yang kita miliki dunia ini kan hanya titipan. Mas. Nah itu kan istilahnya itu bisa dicari lagi. Benar Pak, itu harga tadi baru pada pulang kayaknya. Iya Mas. Kita agak minggir dulu aja lah. Ini warga yang tadi nih Pak. Iya. Nah, dari kantor polisi. Kan? Iya. Mungkin dari kantor polisi ya. Lihat dulu aja. Pak, moga Pak. Oh ini Alhamdulillah tadi. Iya, sekarang insya Allah sudah tenang, mereka sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing, berkumpul dengan keluarganya lagi gitu ya Mas Dani. Tidak perlu ronda malam lagi atau meninggalkan keluarga gitu. Iya Mas. Jadi saya lanjut Pak untuk yang tadi. Alhamdulillah kemarin dibalik perjuangan kita, perjuangan kami, alhamdulillah semua itu juga di sini kami mendapatkan keberkahan, keistimewaan yang dimana kami diberikan kenang-kenangan dari beliau Eyang Ki Ageng Donoloyo, yang dimana ini dulunya itu pemberian dari Eyang Sunan Giri Pak. Masya Allah, nggih Mas. Ada motor lagi Pak. Iya, tidak apa-apa. Biar lewat dulu. Iya. Moga Bah. Moga. Bapak siapa tadi ya? Itu Pak Pardi namanya Mas. Oh, itu kebetulan yang menjadi RT di sini. Oh kirain tadi yang sebelahnya tadi. Bukan, itu yang Pak Partinya itu. Saya tamat betul sepeda motornya Mas. Ya, alhamdulillah sekarang berarti yang pada rondan udah pada pulang. Ya untuk yang lanjut haji, mohon maaf karena tadi banyak warga yang lewat mungkin pulang ke rumahnya masing-masing. Kemarin diberi kenang-kenangan dari beliau Eyang Ki Ageng Donoloyo, yang dimana ini adalah pemberian dari Eyang Sunan Giri. Subhanallah. Itu mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan ini semua, ini nanti bisa menjadikan salah satu cara ataupun jalan untuk saya mengembalikan uang Mbak Elva. Gitu. Karena kemarin saya sudah minta izin apabila ini saudara kita yang dimanapun berada itu ingin memilikinya apakah boleh. Nah beliau juga menyampaikan boleh sekali. Jadi untuk sedulur semua nanti uang pemaharannya akan saya buat mengembalikan uang Mbak Elva. Paham Mas. Oh jadi begitu ya Mas ya. Oh ya, dan jadi untuk yang mungkin masih bertanya-tanya, kemarin monggo panjenengan lihat videonya di channel Mbah Gisik Lila itu kemarin saya menyaksikan Mas. Itu tanpa sengaja kami bertemu dengan salah satu murid dari Eyang Sunan Giri yang mengetahui silsilah dari Mustika Jisoko ini. Jadi Mustika Jisoko ini biasanya digunakan itu untuk berdoa ataupun beribadah pada sepertiga malam, sholat malam, dan itu beribadah menggunakan mustika ini.
dan insya Allah nanti akan ditemani Eyang Sunan Giri, Pak. Masya Allah, Dan itu subhanallah. ada kok doanya kemarin, saya lupa. Jadi untuk sedulur semua, nanti apabila yang ingin bertanya-tanya bisa hubungin saya dulu deh, dan untuk doanya nanti saya juga kirim. Itu insya Allah nanti panjenengan beribadah, berdoa di tengah malam, di sampingnya nanti panjenengan menggunakan mustika Jisoko ini, insya Allah akan ada Eyang Sunan Giri yang menemani dan mendengarkan doa ini panjenengan, dan dimana insya Allah hajat ataupun kemauan panjenengan itu dijabai melalui doa-doa ini panjenengan. Amin. Iya. Oh iya Mas, untuk selanjutnya gini Mas, saya ingin menyampaikan bahwasannya setelah apa yang terjadi pada saya Mas, saya pribadi, kemudian istri saya dan keluarga besar saya Mas, sedikit pun tidak ada yang melarang saya menemani Mas Dhani melakukan atau menemani Mas Dhani explore, karena kami mengerti betul Mas bahwasannya ini sudah menjadi bagian dari resiko explore atau menemani Mas Dhani. Bahkan tidak hanya harta benda, keselamatan jiwa raga atau nyawa sendiri yang menjadi taruhan. Monggo Bapak. Namun sekali lagi Mas, kemarin kami selaku keluarga besar saya sudah berdiskusi, dan alhamdulillah mereka mendukung saya Mas, mereka mendukung saya untuk tetap menjalani explore, menemani Mas Dhani, dan insya Allah ini sebuah perjuangan atau apa ya Mas ya, memberikan manfaat kepada sesama makhluk hidup, khususnya manusia gitu ya Mas Dhani ya. Kemudian untuk selanjutnya yang luar biasa yang kemarin saya simak di video, kemudian saya rasakan sendiri, itu adalah keikhlasan Mas Dhani. Keikhlasan yang panjenengan berikan, keikhlasan yang tim sukses berikan, kemudian keikhlasan yang Mbak Elva tunjukkan, yang dimana mereka, para saudara-saudaraku, dengan sukarela, dengan ikhlas mengorbankan harta bendanya untuk menyelamatkan jiwa raga saya. Maka dari itu saya sampai nggak bisa ngomong Mas, apa yang bisa saya berikan atau yang bisa saya balas selain doa, karena ya hanya memang batas itu yang bisa saya berikan Mas. Benar Mas, kalau saya itu ada orang lewat mau beli ginjal saya, itu saya kasihkan sekarang Mas. Ya gimana ya Mas ya, saya sangat ya merasa terharu, terenyuh, kemudian berutang budi sekali. Ini nggak hanya sebatas keselamatan apa ya, ini sudah menyangkut jiwa raga dan nyawa saya gitu loh Mas ya. Sungguh luar biasa sekali keikhlasan dari para sedulur saya, dan saya yakin untuk para sedulur Dhani Misteri dimanapun berada yang panjenengan menyaksikan video ini, kemudian memaharkan mustika Jisoko didasari dengan hati yang ikhlas, kemudian niat yang baik seperti yang Mas Dhani tadi sampaikan, insya Allah panjenengan semua akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Gitu ya Mas Dhani ya. Jadi untuk seluruh semua, mohon maaf karena di sini kami tadi juga ingin apa ya, yang pertama Pak Agus juga mengucapkan terima kasih. Yang kedua juga mungkin ini curhatan sedikit lah, karena ya perlu saya sampaikan di depan Mas Dhani dan depan para sedulur ya Mas. Bukan hanya di mungkin belakang kamera, jadi untuk sedulur-sedulur semua juga biar mendengar, biar bisa tahu apa kejelasan langsung dari Pak Agus gitu aja. Ya udah Pak, masalah itu nanti pikir gampang aja, kita penting berdoa, berusaha. Ini juga udah mau kiroah ini, kita pulang dulu yuk, bersih-bersih. Kita mungkin kalau mau waktunya nggak cukup, kita sekalian nanti aja sholat di masjid. Sisa itu tadi. Mas Dhani. Alhamdulillah di sini sudah kembali tenang lagi ya Mas ya. Bapak-bapak udah pulang ke rumahnya lagi, kembali kumpul sama keluarga ya Mas ya. Amin. Moga Mas Dhani. Nanti juga ini saya off kamera dulu mau menghubungi Bu Tumila Mas, dan mengirimkan video ini tadi. Siap. Mas Dhani. Saya matiin dulu Pak ya. Moga Mas Dhani.